Sisi, Happy New Year. Nggak berasa ya, udah 2022 lagi. Bener banget kok Will, dan tahun baru pasti identik dengan resolusi yang baru. True. Will punya resolusi apa tahun ini? Aku pengen nabung tahun ini. Buat apa kok? Buat nikah. Amin Tuhan Yesus, aku juga pengen nikah kok, tapi jodohnya belum ada. Doainnya biar dapet ya. Amin, 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 amin. Canda sih, tapi bener banget, bicara dengan tahun baru, kita pasti ingin memulai sesuatu yang baru. Dan kita punya satu ayat untuk isi hari ini yang bisa menguatkan kita semua. Boleh dibaca? Boleh. Di Roma 12 ayat 11 dibilang gini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. That's the spirit of New Year. Bener banget. Jadi menyambut tahun ini nggak hanya resolusinya yang baru, tapi pastikan kita punya roh, punya pengharapan yang baru juga di tahun ini. So sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu. Boleh Rangga bantu kita dalam berdoa? Mari kita berdoa. Let's go. Tuhan Yesus, hari ini mengucap syukur kalau kami boleh menyambut tahun yang baru hari ini. So sebentar kami akan ibadah, Tuhan yang boleh berbicara hari ini buat setiap kami, supaya kami bisa memulai tahun ini dengan spirit yang baru. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah Sisi. Happy New Year ECC, Happy Sunday. It's gonna be a great year. Ada amin? So mari sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan kita yang ajaib dan berkuasa. Come on ECC, come on. Come on ECC. Mari sama-sama nyanyikan. Kau berikanku hari yang baru, harapan ada dalam hidupku, ku tahu
berikan sorak-sorai yang terbaik. Wherever you are, Dia Tuhan kita yang ajaib dan berkuasa. Haleluya. Mazmur 37 ayat 4 berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan semua yang diinginkan hatimu. Ini tahun yang baru, mari sepanjang tahun ini bergembira karena Tuhan. Bergembira karena Tuhan. Karena Dia Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang mau memberikan semua yang diinginkan hati kita. Mari menyembah Tuhan ECC. Wherever you are. Wherever you are. God is here. God is there. Wherever you are. Let's worship God. Mari sembah Tuhan. Jesus God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. You are here, God. Jesus, God. We worship you. We worship you. Mari nyanyikan nyanyian baru. Saat ini dimanapun kau berada, nyanyikan nyanyian baru, sembah Dia, sembah Dia. Mari melimpah dengan ucapan syukur untuk tahun yang baru. Mari bernubuat untuk tahun yang baru, untuk bulan-bulan di tahun ini. Mari bernubuat. Let's declare Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang diam bersama-sama dengan kita, Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. And He is here in this place. Hallelujah, hallelujah. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sing waymaker. Yes, He is. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, sing, you are here. You are here, touching every heart. I worship you. Come on, let's worship Him. Oh, you are here. You are here, healing every heart. I worship you.
it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. Yes, you never stop working. Come on, let's declare. Let's declare. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. You're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is Lord. Once again, let's declare He's a waymaker, He's a promise keeper. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who. Come on, sing. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Jesus, that is who you are. That is who you are. My God, that is who you are. 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 Oh my God, my God, my God. That is who you are, Lord. You are the way maker. You are the miracle worker, a promise keeper. You are my God. That is who you are. Mari ambil waktu untuk bernubuat untuk tahun ini bahwa Dialah a waymaker. Let's declare over your life, over your company, over your family, over your church, over your company in Jesus' name. He's a waymaker. He's a miracle worker. He's a promise keeper. He's our God. He's our God. Oh, come on, let's declare. Oh, Jesus, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle
miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Thank you, Jesus. Thank you, God. You are a way maker. You are a miracle worker. You are a promise keeper. My light in the darkness. You are Jesus, my God, my God. Bersyukur karena kami menyembah Tuhan yang besar, Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu membuka jalan di saat gak ada jalan. You are a way maker, you are a miracle worker, you are a promise keeper, the light in the darkness. Kami terlalu percaya bahwa sepanjang tahun ini Kau akan terus menyatakan dirimu sebagai way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness dalam setiap musim hidup kami, dalam segala hal yang akan kami hadapi hari ini. So kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan sepanjang tahun ini. Tuhan memberkati, kami declare sepanjang tahun ini tahun dimana kami terus mengalami Tuhan, day by day, week by week, month by month. Kami mau mengalami Tuhan yang way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Thank you Jesus buat tahun yang baru ini, buat hari ini, buat hadirat Tuhan, buat Engkau Yesus. Thank you Jesus, we love you God. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari semua yang percaya dan mengasihi Tuhan katakan amin, amin, amin. What a great and powerful praise and worship today. Wow, I hope you enjoy dan kita bisa menikmati Tuhan bersama-sama hari ini. Halo ECC, Happy New Year! Saya mau menyambut setiap saudara, Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ECC untuk masuk ke Newcomers Lounge. Dan karena tak kenal maka tak sayang. Oke, ada satu pengumuman dari ECC tentunya. Ini informasi yang sangat penting karena minggu depan kita akan mulai ibadah onsite lagi di tanggal 9 Januari 2022. Wow, pasti excited banget kan? Tapi jangan lupa ya untuk mendaftarkan terlebih dahulu sebelum ibadah. Oke? Nah, hari ini saya rindu untuk membagikan satu kebenaran firman Tuhan because it's offering time. Saya kasih judul sharing saya adalah Giving is a reflection of the heart. Saya akan bacakan satu ayat dari Matius 6 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saya percaya banget bahwa ekspresi lahiriah kita ketika kita memberi itu sangat tergantung dari hati kita. Di mana hati kita berada, disitulah di mana hartamu berada, disitulah hati kita berada. So, ada di mana harta kita? Apakah ada di Tuhan atau di tempat yang lain? So, ini adalah ekspresi yang harusnya nampak dalam kehidupan kita ketika kita memberi. Apakah kita benar-benar mengasihi Dia? Apakah kita benar-benar memprioritaskan Tuhan kita ketika kita memberi? Atau kita memprioritaskan yang lain? Nah, ada dua hal yang saya rindu untuk bagikan hari ini tentang bagaimana sikap hati kita, bagaimana sikap atau ekspresi lahiriah kita ketika kita memberi yang menunjukkan sikap hati kita yang benar-benar memprioritaskan Tuhan. Yang pertama adalah apakah kita sudah mempersiapkan persembahan yang terbaik dalam hidup kita? Apakah kita sudah mempersiapkan ketika kita mau memberi? Apakah kita sudah planning kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita? Kalau di sekolah minggu atau di gereja anak, terutama di Creative Kids, saya selalu ngajarin anak-anak kalau memberi yang terbaik itu berarti kita mau memberi uang yang terbaik,
tidak kual-kual ya, tidak dibikin lusuh, tapi kita mau memberikan serapi mungkin. Tapi itu untuk anak-anak. Bagaimana dengan kita orang dewasa ketika kita memberi yang terbaik? Apa yang kita bisa berikan yang terbaik buat Tuhan kita? Tapi yang kedua yaitu bagaimana sikap lahiriah kita yang memprioritaskan Tuhan, yaitu apakah kita mengevaluasi pemberian kita. Nah, ini penting ya. Mungkin sudah bertahun-tahun kita memberi sekian, tapi sudah bertahun-tahun juga Tuhan memberkati kita dengan berkat yang melimpah-limpah, tapi tetap saja pemberian kita sama terus-menerus. Nah, kita perlu mengevaluasi apakah pemberian kita sudah yang terbaik buat Tuhan atau belum. Mungkin kita perlu mengupgrade pemberian kita karena Tuhan juga sudah memberkati kita lebih. Itu dua sikap lahiriah ketika kita memprioritaskan Tuhan dalam hal memberi. This is the reflection of your heart. Oke, ICC, siap untuk memberi? Mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur buat kehidupan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Dan kehidupan yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kami bersyukur buat pekerjaan, bisnis, dan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam kehidupan keluarga setiap jemaat yang ada. Bahkan keuangan kami Tuhan berkati. Tuhan, saat ini kami mau memberi yang terbaik untuk Engkau. Kami mau berikan yang terbaik karena ini adalah pemberian yang muncul dari hati kami, karena kami mau memprioritaskan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah siap untuk memberi, boleh Bapak Ibu Saudara transferkan di nomor rekening yang muncul di layar, atau mungkin Bapak Ibu Saudara mau scan QR Code yang sudah ada di layar juga. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hello Church, yes, kita masih dalam suasana Natal, tapi saya dan Kak Evi mau mengucapkan selamat Natal dan juga Tahun Baru 2022. Saya percaya bahwa di tahun 2022 ini ada hal-hal yang luar biasa kan Tuhan buat di dalam hidup kita. Amen. Ada satu ayat firman Tuhan yang saya dan Kak Evi sedang renungkan. Ya, ayatnya dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawan. Yes, ayat ini luar biasa. Raja Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Seringkali karena situasi kita, ya dari tahun 2020, 2021 kita mengalami masa-masa yang kurang enak, kurang nyaman, bahkan menyedihkan bagi sebagian dari kita. Dan seringkali jiwa kita, emosi kita itu berlarut-larut di dalam kesedihan dan kesusahan. Tetapi mari kita belajar dari Raja Daud yang bisa memerintahkan jiwanya untuk memuji Tuhan. Yes, bahwa jiwa kita bisa diperintah untuk memuji Tuhan. So, apa yang Raja Daud katakan adalah jangan lupakan segala kebaikannya. Artinya di sela-sela semua masalah kita, di sela-sela di antara kesusahan kita, Tuhan tetap baik. Hari ini kita masih bisa hidup, kita masih bisa menerima pemeliharaan Tuhan, itu semata-mata karena kebaikan Tuhan. Jadi firman Tuhan bilang jangan lupakan kebaikannya. Jadi penting bagi kita di awal tahun ini, mari kita renungkan dari tahun 2020, 2021 betapa baiknya Tuhan selama masa pandemi ini. Ya, mungkin kita ada kehilangan, ada ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai, tetapi kita percaya semua tetap dalam koridor kebaikan Tuhan. Amen. Yes, nah, dan yang luar biasa, Raja Daud katakan bahwa Dia
yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Jadi di tahun 2022 ini kita percaya bahwa Tuhan memuaskan hasrat. Apa itu hasrat? Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan desire. Ya, setiap kita punya desire atau keinginan hati. Ya, kita berdoa untuk sesuatu, kita merindukan hal yang sesuatu, kita percaya bahwa Tuhan memuaskan kerinduan kita, apa yang kita mimpikan dengan kebaikan. Artinya dia akan jawab dengan kebaikan. Masalahnya seringkali apa yang baik di mata Tuhan itu justru kurang di mata kita. Jadi kita harus bisa melihat apa yang baik menurut Tuhan untuk kita. Dan kita percaya di tahun 2022 ini Tuhan akan memuaskan hasrat kita, keinginan hati kita dengan kebaikan. Jadi artinya jawaban Tuhan adalah hal yang baik buat kita. Amin. Dan kita percaya bahwa Tuhan juga memberi kita kekuatan sehingga masa muda kita boleh seperti burung Raja Wali. Orang muda dikenal dengan kekuatannya. Burung Raja Wali dikenal dengan keperkasaannya dalam menghadapi badai kehidupan. Kita percaya bahwa dengan anugerah Tuhan kita boleh melangkah masuk tahun 2022 ini seperti burung Raja Wali yang perkasa. Amin. God bless you. Dan God bless mari you. kita lihat Tuhan memuaskan hasratmu dengan kebaikan di tahun 2022. Yes. Happy New Year, ICC. Apa kabar pengharapan? Saya percaya kalau kita masih hidup, masih ada pengharapan. Karena Tuhan belum selesai dengan kita. Sharing saya hari ini, saya berjudul Hold On To Hope. Hold on to hope in every situation. Kita perlu berpegang pada pengharapan dalam setiap keadaan. Karena kita dapat saja dalam situasi yang tidak baik, di mana kita ada dalam keadaan yang menekan, yang membuat kita tidak punya pengharapan. Dan kita mulai bertanya-tanya, apa yang menjadi pengharapan kita? Siapa yang menjadi pengharapan kita? Mari kita baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Dikatakan, lihatlah. Mengapa lihatlah? Karena penglihatanmu akan menentukan pengharapanmu. Abraham mulai piti party. Saya gak mungkin punya anak, saya sudah tua, dan Sarah sudah mati haid. Ya, warisan saya akan jatuh ke hamba saya, Eliezer, orang Damsik. Saya suka ini yang Tuhan katakan. Abraham keluar dari kemahnya untuk dapat melihat bintang. Kejadian 15 ayat yang kelima. Kemudian Tuhan membawa Abraham keluar dari kemahnya dan berkata, lihatlah ke langit, dapatkah kamu menghitung jumlah bintang? Tentu tidak. Demikianlah keturunanmu akan terlalu banyak untuk dihitung seperti bintang di langit. Ada dua kata kunci di ayat ini. Yang pertama, keluar. Yang kedua, lihatlah. Abraham hari itu keluar dari kemah dan melihat bintang di langit. 25 tahun kemudian mendapatkan Ishak. ICC, kita perlu keluar dari kemah. Apa artinya kemah? Sesuatu yang membatasi kita sehingga kita tidak dapat melihat penggenapan janji Tuhan. Kemah dapat berarti kepahitan, kekhawatiran, kemalasan, ketakutan, dan kenyamanan. Apapun yang menjadi kemahmu hari ini, engkau perlu keluar. Dikatakan, lihatlah. Mengapa lihatlah? Karena penglihatanmu akan menentukan pengharapanmu. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-16. Dan Ia, Tuhan kita, Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Lebih dari melihat situasi apapun yang sedang kita hadapi, adalah lebih perlu kita melihat Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai sumber pengharapan kita. Dari mana datangnya pengharapan kita? Pengharapan kita datang di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus.
Berita 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Dalam perahu kehidupan kita, Tuhan Yesus adalah jangkar hidup kita. Setiap kali kapal laut atau perahu berlabuh, mereka akan melepaskan jangkar. Dan ini yang terjadi. Kapal laut tersebut akan berada di tempat di mana jangkar tersebut berada. Kita itu punya jangkar kehidupan. Tuhan Yesus Kristus namanya. Yang sudah dilabuhkan sampai ke masa depan. Artinya, kemana Tuhan Yesus akan pergi, ke sana kita akan pergi. Di mana Tuhan Yesus berada, di sana kita akan berada. Di mana masa depan kita, gak jauh-jauh di mana Tuhan Yesus berada. Pengharapanmu menentukan hidupmu. ICC, keluar dari kemahmu dan lihat Kristus sebagai sumber pengharapan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hello ICC, Bandung, Jakarta, Sydney, Bali, Malang, dan untuk seluruh jemaat ICC dimanapun saudara berada hari ini. Bersyukur buat penyertaan dan kebaikan Tuhan di sepanjang tahun 2021 sehingga kita bisa melewatinya dan hari ini kita bersama-sama bisa masuk di tahun 2022. Saya percaya Tuhan sudah menyediakan hal yang besar dalam hidup kita dan janji Tuhan ya dan amin untuk setiap kita. Keluaran 23 ayat 30 dan terjemahan bahasa Inggris berkata demikian. Little by little, I will drive the enemies out of your life until you have grown strong enough to take full possession of the land I've given you. Saya percaya Tuhan itu sedang menunggu setiap kita untuk bertumbuh cukup kuat untuk menerima seluruh janji Tuhan dalam hidup kita. So, apapun yang kita hadapi di tahun ini, mari kita mengejar Tuhan, tetap terus bertumbuh semakin kuat di setiap musim kehidupan kita. Sehingga kita cukup kuat dan punya kapasitas untuk menerima setiap janji Tuhan di dalam hidup kita di tahun ini. So, Happy New Year ICC, Tuhan Yesus memberkati. Happy New Year ICC. Wow, di tahun yang baru ini kami berdoa supaya bukan hanya pengharapan itu tetap nyata, tapi ada mujizat demi mujizat yang Bapak Ibu Saudara boleh alami di tahun 2022. Bersyukur banget ICC tetap ada karena Tuhan yang memberi penjagaan. Dan bersyukur Creative Kids tetap terhubung dengan anak-anak dan juga orang tua. Bahkan yang amazing, yang luar biasa di tahun kemarin di 2021 ada ratusan newcomer yang hadir di Creative Kids. Bahkan ada anak-anak yang lahir di masa pandemi yang banyak sekali jumlahnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik buat kita semua. Ada satu message yang saya rindu atau kami rindu sampaikan buat semua jemaat yang ada di ICC. Saya bacakan satu ayat di Mazmur 34 ayat yang 9 dibilang seperti ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ini firman Tuhan ditulis oleh seorang yang bernama Daud. Dan ketika Daud menulis firman ini, dia tidak di dalam keadaan yang baik-baik saja. Tapi Daud masih bisa berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dan Daud hidupnya selalu berbahagia. Kuncinya apa? Kuncinya adalah hidup yang selalu bersyukur. Memiliki sikap hati yang selalu mengucap syukur. Menghitung berkat Tuhan dalam kehidupan kita. So ICC, tahun depan mungkin bukan tahun yang semakin mudah. Tapi kami percaya Tuhan Yesus tetap baik buat kita semua. So be excited, tetap luar biasa dalam menghadapi segala musim kehidupan. Karena sekali lagi, Tuhan Yesus baik buat kita semua. Dan milikilah hati yang selalu mengucap syukur. Amin. Happy New Year ICC Global Family. Dari dalam hati kami yang terdalam, kita mau say thank you especially buat semua volunteer di ICC. You guys are so sacrificial and so inspiring buat kita semua.
mulai dari home sale, ibadah raya, dan semua event di ECC. Semua bisa jalan karena setiap hari dan setiap minggu ada volunteer yang memberikan hati, pikiran, dan waktunya untuk melayani di rumah Tuhan. Nah, ada satu janji Tuhan untuk setiap orang yang melayani Tuhan nih. Saya bacain ayatnya ya. Yohanes 12 ayat 26 berkata, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ada terjemahan lain, The Message berkata, the Father will honor and reward anyone who serve me. And then terjemahan lain berkata, the Father will shower his favor upon your life. Jadi kebayang gak kalau dihormati manusia aja kita senang banget, apalagi dihormati Bapa. So, tahun 2022, let's keep serving God passionately. Apakah bakalan lebih capek? Maybe yes. Apakah bakalan ngalamin konflik di volunteerism? Maybe yes juga. Tapi mari pegang janji Tuhan dan pastikan let's stay together and serve God together. Hai The Bridge, Happy New Year, tahun baru. So mewakili tim Bridge Pastoral hari ini, saya mau bilang thank you. Kita udah bersama-sama melewati tahun kemarin, bahkan sampai hari ini teman-teman masih mau berdiri buat generasi. Ada amin ya. So saya percaya tahun lalu bukan tahun yang gampang untuk kita lewati, tapi teman-teman bisa stay, bisa tetap bersama, itu karena kasih karunia Tuhan. Ya, karena tahun lalu kita banyak sekali perubahan, bahkan banyak penyesuaian yang terjadi ya, baik di kehidupan kita, di sekolah, kampus, bahkan di pelayanan kita. Namun saya percaya perubahan itu adalah kesempatan untuk kita punya pengenalan dan kita punya pengalaman dengan Tuhan Yesus pastinya di level yang baru. Dan ketika kita punya pengenalan, ketika kita punya pengalaman dengan Tuhan, saya percaya di situ lahir yang namanya passion. Ya, karena ketika kita dekat dengan Tuhan, ada passion yang lahir di hati kita. So di Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, katanya, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. So, tahun ini pastikan kita terhubung dengan Tuhan. Karena ayatnya bilang kita akan berbuah banyak. Dan di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi saya mau bilang kunci untuk kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan di tahun ini ketika kita terus terhubung dengan pokok anggur kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy New Year ECC. Bersyukur banget kalau kita berhasil menyelesaikan tahun 2021 kemarin bersama. I know it was a year full of ups and downs, tapi percaya banget bahwa kita bisa melihat bahwa through it all Tuhan tetap baik, bahkan Tuhan selalu terus bekerja, mendatangkan kebaikan melalui segala sesuatunya. Amin. Oke, hari ini izinkan saya memberikan sedikit report dari ECC Teaching Department, khususnya mengenai spiritual journey kita. Ya, amazing banget bahwa sepanjang tahun 2021 kemarin, di tengah pandemi, di tengah situasi yang gak mudah, yang gak nyaman, tapi luar biasanya, kita punya 319 orang peserta yang lulus spiritual journey. Katakan wow. Ini jumlah total dari semua kota termasuk Bandung, Jakarta, Sydney, Bali, dan beberapa kota lain yang juga ada di bawah Synode Gaze yang menggunakan kurikulum kita. But can you believe it, guys? 319 orang yang lulus. Artinya apa itu? Artinya setidaknya ada 319 orang jiwa baru yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka memutuskan mau bertumbuh tertanam di gereja lokal. Kemudian ada 319 orang yang dilepaskan dari keterikatan, dosa masa lalu, trauma, dan sebagainya, kecanduan, serta mereka bertumbuh semakin dewasa, mengambil keputusan untuk membangun kedisiplinan rohani. 319 jiwa ini, mereka udah mengerti pentingnya mengelola waktu, tenaga, keuangan dengan benar, bahkan mereka mengerti pentingnya menggunakan potensi mereka untuk melayani Tuhan dan juga gereja. Dan 319 orang ini, mereka menangkap hatinya Yesus buat jiwa-jiwa, dan mereka siap untuk terjun ke marketplace, memenangkan lebih banyak lagi jiwa untuk kerajaan surga. Wow, isn't it amazing? Luar biasa banget gak sih? Bahkan kalau ada satu aja kehidupan yang berubah, saya rasa kelas kita udah worth it banget. Tapi ini 319 orang. So I believe bahwa hari itu the heaven is rejoicing, ada pesta besar di surga, heaven is throwing a party, semua bersorak-sorai malaikat di surga. Karena ada 319 orang
yang hidupnya berubah buat Tuhan. Wah, luar biasa. So, from the deepest of my heart, I want to say thank you. Terima kasih banyak setiap bapak, ibu, saudara, teman-teman, adik-adik yang udah mengizinkan kami sebagai gereja mengambil bagian dalam perjalanan kalian. Sungguh sebuah kehormatan buat kami boleh menjadi saksi, bisa mendampingi Anda semua dalam bertumbuh dalam Kristus. Yang pasti pertumbuhan rohani kita nggak selesai dengan spiritual journey ini. Ini cuma fondasinya aja, basicnya. Kita harus tetap punya kelaparan dan kehausan akan kebenaran firman Tuhan dan semakin mengalami Tuhan hari demi hari. Amin. Jadi mari keep growing together, karena saya percaya ada banyak banget mujizat, berkat yang lebih besar lagi yang Tuhan udah siapkan buat setiap kita di tahun yang akan datang ini. Akhir kata, saya cuma mau bilang, saya nggak sabar untuk menjalani tahun 2022 bersama dengan saudara sekalian di ICC. I know it's gonna be another hard battle, nggak bakal mudah pastinya kehidupan, but if God is for us, who can be against us? Okay, ICC, this year, let's fight together again, let's win together again. God bless you. Happy New Year buat semua Bapak Ibu Saudara dan semua saudara yang kekasih. Kita percaya di tahun baru ini, saya rindu kita mari masuk dengan satu kata, semangat. Yes, semangat yang baru. Ya, bersyukur di tahun 2021 kemarin di masa pandemi ini tidak mudah ya. Karena ada beberapa dari saudara-saudara kita yang kehilangan orang-orang terdekat juga saat menghadapi pandemi tersebut, COVID, di mana kita bergandeng tangan, kita saling membantu, kita boleh saling menolong, memperhatikan, bahkan ketika mereka perlu oksigen, kita boleh sama-sama terus bahkan mengantarkan ke rumah sakit. Kayaknya hal-hal tersebut yang kita ingat ya. Lalu beberapa juga banyak yang kena imbas waktu di masa pandemi ini, kita ingat ya, kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnisnya, dan itu semua kita sudah lewati Bapak Ibu Saudara. Nah, saya percaya, mari di tahun baru ini selalu ada kabar baik, selalu ada kabar kesukaan, selalu ada firman Allah, yaitu Injil, yang selalu menjadi kekuatan buat kita di tahun yang baru ini. Nah, seringkali juga waktu kita masuk tahun baru, kita kadang selalu kita berkata, siapa sih kita? Atau Tuhan, kau ini di mana sih? Atau kadang-kadang, siapa sih kita ini? Kayaknya udahlah, biasa-biasa aja. Jangan saudara, seperti tadi saya katakan, mari kita semangat yang baru. Ya, kita belajar dari seorang tokoh Alkitab saudara. Kalau saudara mau lihat di Lukas 1 saudara ya, di Lukas 1 ayat 5-25, di sana diceritakan tentang Zakaria dan istrinya Elisabet, di mana mereka berjuang untuk mereka rindu sekali memiliki keturunan. Tapi justru saya boleh bacakan di sini di ayat yang ke-6, dikatakan keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Nah saudara, tahu nggak, Zakaria dan Elisabet ini, dia nanti akan punya anak, itu Yohanes Pembaptis, di mana Yohanes Pembaptis ini akan membaptis Yesus. Artinya saudara, Yohanes Pembaptis ini, Zakaria ini adalah perintis, di mana dia akan melihat hal yang besar, yaitu Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah saudara, kita juga melihat bahwa artinya Tuhan itu bekerja di dalam segala sesuatu saudara, buat hidup saya dan hidup saudara. Bahkan tadi dikatakan bahwa keduanya adalah benar di hadapan Allah, hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saudara, artinya saudara, Zakaria dan Elisabet, dia tetap sungguh-sungguh setia untuk selalu ada berjalan bersama dengan Tuhan. Dan dia tahu panggilan dia saudara ya. Nah, mari belajar dua hal. Yang pertama saudara, mari kita sama-sama bilang setia. Kita mau setia sama Tuhan. Ya, sama seperti tadi dikatakan bahwa untuk kita semua yang hari ini, engkau yang masih single, engkau yang berkeluarga, suami istri, bahkan semua jemaat, mari kita belajar perkara di sini satu hal, kita setia melayani Tuhan. Sama seperti Zakaria tadi saudara. Saya bacakan ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau untuk menyampaikan kabar baik kepadamu. Amin. Nah, gak mudah seorang Zakaria, dia seorang imam.
di mana dia tetap setia menjalani pekerjaannya. Saudara, mari tetap setia menjalani pekerjaan saudara dan saya, panggilanmu dengan setia, dengan semangat. Karena waktu kita melayani Tuhan, saudara akan belajar berjalan dan tetap setia. Itulah yang dilakukan oleh Zakaria, walau banyak tantangan. Dia sudah tua, mungkin dia selalu mengerjakan hal-hal yang itu lagi. Tapi saudara, dia tetap setia. Bahkan waktu dia mengalami pergumulan yang sedang dihadapi, justru tidak mengurangi kesetiaan yang dibangun oleh Zakaria. Yang kedua saudara, kita belajar dari Zakaria adalah berdoa dengan iman. Berdoa dengan iman. Yes, ayat 25 berkata, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Saudara, jawaban doa selalu terbaik. Jawaban doa selalu ada buat saudara ketika engkau masuk di tahun yang baru ini. Saya ingat saudara, saya punya anak rohani, ya saya sebutlah namanya Handi. Dia tahun 2019 terpuruk banget, masuk pandemi makin terpuruk. Bisnisnya, banyak hal-hal yang kayaknya, kok Tuhan ini ada nggak sih kok? Saya cuma bilang, berdoa tetap, setia sama Tuhan. Dan luar biasa, di akhir tahun ini saudara, akhir tahun 2001 kemarin, Desember, bahwa ada berkat Tuhan yang terjadi, yang melimpah atas hidup dia. Kenapa saudara? Karena dia setia dan berdoa dengan iman. Nah mari, ketika saudara pun hari ini belum melihat apa yang ada di depan itu terjadi, tapi waktu saudara mau menjadi perintis, mungkin buat keluargamu, buat suamimu, buat istrimu, buat teman-temanmu, saudaramu, ketika engkau menjadi perintis jalan, bahkan menjadi berkat, saya percaya di depan sana saudara akan menemukan hal yang indah, sama seperti Zakaria dan Elizabeth. Akhirnya dia bisa mendapatkan keturunan, yaitu seorang Yohanes Pembaptis yang membaptis Yesus Kristus Tuhan. Terakhir saudara, mari engkau yang sama-sama tetap ada di Homesel, engkau yang selalu jemaat, yang selalu setia, selalu berdoa dengan imanmu. Mari sungguh-sungguh kita datang sama Tuhan. Masuki tahun yang baru ini, saya percaya jangan pernah ragu. Tetap percaya, tetap setia, dengan berdoa dengan imanmu, the best is yet to come. Amin. Tuhan berkati. Halo ICC, Happy New Year. Saya percaya tahun ini Tuhan akan membuat tahun yang luar biasa buat saudara dan saya. Nah, di tahun ini Tuhan menaruhkan satu kata yang Tuhan taruhkan di dalam hati saya, yaitu reconnect atau terhubung kembali. Saya percaya terkoneksi kembali dengan Tuhan dan sesama adalah krusial buat kita semua. Nah, pernahkah saudara sedang asik-asik telepon atau berkomunikasi, tiba-tiba sinyalnya putus? Di HP saudara tulisannya reconnecting. Wah, pasti nggak nyaman banget. Nah, pandemi ini membutuhkan 20 bulan lebih untuk kita terkoneksi kembali. Bahkan buat beberapa orang mungkin belum siap untuk terkoneksi kembali. Nah, Yesus lahir dan mati untuk kita semua supaya kita dapat terkoneksi kembali dengan Tuhan. Nah, kenapa kita perlu terkoneksi kembali dengan Tuhan? Karena Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan esensi dari kekristenan adalah intimasi dengan Tuhan. Gak hanya kita mendapatkan informasi atau perintah, tapi kita perlu membangun intimasi dengan Tuhan. Nah, tentunya yang kedua adalah terkonek kembali dengan orang atau dengan sesama. Karena kita sudah hampir 20 bulan lebih terpisah secara sosial, secara jarak. Karena kita tidak bisa atau harus menjaga jarak. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa kita perlu mengasihi Tuhan dan juga sesama di dalam waktu yang bersamaan. Karena itu, situasi ini pastinya cukup menghambat kita untuk mengekspresikan kasih kita, terutama kepada sesama kita. Nah, online membantu kita dalam beberapa hal, betul sekali. Tapi juga kita sadar betul bahwa hubungan secara online itu tidak dapat menggantikan hubungan kita personal, one-on-one, secara sosial. Jadi, mari kita terhubung kembali kepada Tuhan dan sesama. Nah, Wahyu 2 ayat yang ketiga sampai yang keempat
dan kelima berkata gini, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh, bertobatlah, dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Nah, jadi ayat ini mengajarkan kita bagaimana cara kita terkoneksi kembali. Prinsip ini berlaku tentunya buat segala jenis hubungan dengan Tuhan, dengan pasangan, dengan sesama. Yang pasti Alkitab mengajarkan caranya dua, bertobat dan lakukanlah lagi. Nah, bicara tentang bertobat artinya kita merubah pola pikir kita. Atau mari kita overcome setiap rasa takut dan comfort zone-nya kita. Dan mari kita lakukan sekali lagi. Nah, lakukan hal-hal yang dulu kita memang lakukan, yang membuat saudara excited. Saya percaya pasti awal itu nggak mudah. Salah satu jemaat saya cerita, waktu setelah sekian lama WFH, kerja lagi ke office, itu banyak yang datangnya telat banget. Ada yang datang jam 9, jam 10, jam 12, bahkan ada yang nggak bangun. Kenapa? Karena tentunya untuk memulai sesuatu yang sudah lama ditinggalkan itu pasti tidak mudah. Nah, waktu pertama kali ibadah onsite itu awalnya terasa agak tidak mudah, agak was-was, terus juga agak sedikit canggung. Tapi begitu ibadah onsite lagi itu rasanya beda banget. Itu excited banget, feel-nya itu benar-benar atmosfernya real banget. Jadi sangat menyenangkan. Nah, tapi mungkin kita berpikir, tapi saya takut kerumunan, gimana ya? Jadi saya overcome setiap ketakutan itu tentunya dengan iman, dengan vaksin, dan juga dengan masker. Supaya kita bisa overcome, oke? Nah, dan mari kita atasi setiap kenyamanan atau kemalasan kita dengan melakukan lagi apa yang dulu membuat kita excited. Untuk ibadah Natal kemarin, buat para pelayan dan juga beberapa orang dari Jakarta itu harus datang 1 hari sebelumnya buat gladi resik. Di hari H datangnya subuh-subuh. Saya tahu itu pastinya nggak mudah karena mereka harus prepare, harus make up, harus nyiapin alat-alat dan seterusnya. Itu pasti tidak nyaman banget. Itu benar-benar men-challenge kenyamanan, kemalasan, kemageran yang selama ini sudah terbentuk selama 20 bulan ini. Tidak mudah memang, tapi bisa dilakukan. Nah, setelah ibadah, saya melakukan kembali apa yang dulu membuat saya excited, yaitu makan. Nah, di situ setelah itu kita makan, kita bisa enjoy makanan, bahkan kita bisa ketawa tanpa takut sinyalnya terganggu, kita bisa melihat ekspresi mereka, kita bisa ngomong, mendengarkan tanpa takut sinyalnya putus-putus. Jadi, mari kita melakukan lagi apa yang dulu dilakukan. Mari kita overcome setiap rasa takut, rasa malas, atau rasa nyaman yang selama ini sudah jadi habit kita. Mari terhubung kembali dengan Tuhan dan sesama kita. Mari kalahkan rasa takut dan rasa nyaman, rasa malas kita dengan melakukan sekali lagi, melakukan lagi apa yang dulu kita sudah lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Hai ICC Global, Happy New Year semuanya. Saya Rico dari Bali. It's been a great year, di mana tahun ini Tuhan percayakan satu kali lagi rumah buat setiap kita ICC Bali. Bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan buat rumah kita. Well, gak kerasa ya, kurang lebih saya sudah ada 6 bulan selama di Bali ini. Thank you banget buat Kanala, Kak Victor, untuk selalu punya mimpi dan passion yang besar untuk rumah bagi generasi. Serta saya juga mau say thank you untuk rekan-rekan pastor, staff, dan jemaat ICC Global yang selalu mendukung saya selama saya ada di Bali. Dan saya juga mengucapin terima kasih, rasa syukur saya buat kakak rohani, teman-teman seperjuangan saya dalam merintis ICC Bali. Ada Pastor Arnold dan istri, ada Pastor Sony dan istri, Pastor Andri dan istri, serta rekan-rekan leaders dan semua jemaat ICC Bali. We did great job this year. Thank you banget buat hati dan pengorbanan kalian dalam membangun rumah ini bersama. Wow,
So harapan saya di tahun ini, di tahun 2022, mari ECC, mari awali tahun ini dengan semangat yang baru, hati yang baru untuk kita boleh membangun semua area kehidupan kita di tahun ini. Saya percaya seperti barang yang sudah di-restart ya, pastinya cara kerja dan performanya akan jauh lebih cepat dan lebih maksimal. Demikian juga hidup kita. Mungkin di tahun lalu ada banyak hal, kejadian yang Tuhan restart di dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya di tahun ini 2022 Tuhan akan mengerjakan setiap area kehidupan yang mungkin tahun lalu di restart oleh Tuhan lebih maksimal lagi, lebih cepat lagi, bahkan lebih besar lagi pastinya. So get ready ECC, jangan kasih kendor. Satu ayat terakhir yang saya mau kasih buat jemaat ECC adalah dari Daniel 11 ayat 32b. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. ECC, percaya setiap kita mari membawa tahun ini untuk masuk dalam pengenalan akan Tuhan lebih kuat lagi, lebih dalam lagi. Sehingga itu membuat kehidupan kita semakin berakar kuat di dalamnya. Because your passion will bring you to His direction. So, Happy New Year once again. God bless you ECC. Let's have a passionate year in 2022. Bye. Happy New Year. New Year, New Hope. Bersyukur untuk tahun yang baru. Mari kita bersama-sama mengarahkan perhatian dan fokus kita pada hal yang Tuhan mau. Dan berani let go untuk hal yang Tuhan gak mau. Dan bersyukur untuk ECC Malang, saat ini kita boleh bersama-sama bergabung dan melayani Tuhan bersama dengan ECC Global Family. Oleh karena itu, ECC Malang, mari kita bersama-sama bertumbuh melayani Tuhan dengan spirit yang baru, hati yang baru, dan kita boleh memberi diri untuk tunduk di dalam otoritas. Kita boleh memberi diri untuk dipimpin dan dibapai, sehingga Tuhan akan kembangkan setiap potensi dan passion yang ada dalam hidupmu, sehingga kau dapat menikmati hidupmu di dalam Tuhan. Oleh karena itu, di tahun 2022, mari kita melayani Tuhan bersama-sama, menjadi tahun yang full of passion dan exciting buat ECC Malang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Well, hello ECC Global Families. Saya Ronald Sianturi bersama dengan istri saya Lani Ritonga. And we on behalf of ECC Sydney, we want to say Happy New Year 2022. We thank God for 2021. Despite some of the challenges di tahun 2021 yang baru saja kita lewati, kita dapat tetap menyaksikan kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, dan Tuhan yang berkuasa. Kita bisa melihat bagaimana tangan Tuhan yang kuat selalu ada beserta kita, selalu menopang dan menolong kita sehingga kita bisa melewati tahun 2021 dengan baik dan bahkan bisa melihat pertumbuhan terjadi di tengah-tengah jemaat ECC secara global, termasuk kita di Sydney. Di Sydney kita menyaksikan bagaimana kita selama tahun 2021 bertumbuh baik secara quantity dan juga quality. Yes, new people, new home cell, new leaders, new volunteers, spiritual journey, baptisan, child dedication, church camp, dan banyak hal amazing lainnya yang Tuhan sudah kerjakan di tahun 2021. Lebih dari apa yang pernah kita pikirkan dan juga mimpikan sebelumnya. And now as we step into 2022, tahun yang baru untuk kita. Kami percaya dengan segenap hati kalau Tuhan sudah menyiapkan hal yang baru buat kita. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan juga sudah menyiapkan hal yang spesial buat kita as a church. Dan seperti apa yang menjadi visi dari our Global Senior Pastor, Pastor Nala, untuk tahun 2022 yaitu passion. Kami percaya ada passion yang menyala dan yang terus membara di dalam setiap kehidupan kita semua dalam mengasihi dan melayani Tuhan dan sesama. Kota di mana kita ditempatkan memerlukan Tuhan. Dan saya percaya buat kita yang ada di Sydney, Tuhan sudah menempatkan kita dengan maksud dan tujuannya yang besar. Kita ditempatkan di Sydney to make a difference,
to become a blessing for this city and for the people. Dan jika kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang passionate untuk melihat His kingdom come and His will be done in our city and also in our generation and generation to come, maka saya percaya tahun 2022 akan menjadi tahun di mana kita melihat semakin banyak hidup yang diubahkan by the power and love of our Lord Jesus Christ. Amen. And to kick off this exciting new year, kita juga mau memberikan pengumuman kalau di tanggal 23 Januari nanti ECC Sydney akan perdana beribadah di tempat yang baru. Setelah hampir 1 tahun kita menyewa ruangan pertemuan di salah satu hotel di North Sydney, which we thank God for that place. Soon in 2 weeks time, Tuhan mempercayakan kepada kita new place yang jauh lebih besar, fasilitas yang lebih lengkap, which means semakin banyak jiwa yang dapat dijangkau dan call ECC as their home. Yes. We are so excited for what God has in store for us as a church, and we believe our best is yet to come. So ECC, let's enter 2022 with great expectation, full of passion, purpose, and power, and let's do this together. God bless you all.